Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahya Rizki, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Pakis Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, Angkatan 1, LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor induk mahasiswa 245060344. Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMP Negeri 1 Pakis Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 7A dengan tema menghadirkan sholat dan dzikir dalam kehidupan. Berikut video pembelajarannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali bersama Pak Cahya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, cakep. Terima kasih ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada anak-anak damar untuk membantu pembacaan doa, dipersilahkan. Siap, sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Silakan cek sebelah kanan dan kiri kalian apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa namanya? Ian. Kemana Ian? Sakit ya? Baik, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencabut penyakitnya dan Ian segera sehat kembali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ya. Ian, oke. Sakit ya. Sebagai pelajar yang disiplin, ya, seragam yang kita pakai harus rapi. Seragam yang kita pakai harus rapi. Silakan bagi yang merasa belum rapi dirapihkan terlebih dahulu. Kemudian bangku dan mejanya kalau sekiranya kurang nyaman agar dirapihkan lah supaya duduknya nyaman ya, silakan. Dirapihkan semuanya supaya terlihat rapi. Sudah? Baik. Kalau sudah, silakan semuanya perhatikan ke depan untuk menguatkan rasa nasionalisme kita sebagai generasi bangsa Indonesia, lebih semangat, lebih termotivasi untuk belajar lebih serius dan lebih giat. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oleh karena itu, silakan semuanya berdiri. Berdiri semuanya, kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap semuanya? Siap. Baik, kita mulai. Terima kasih. Nah, di sini Bapak sudah menyajikan sebuah tujuan dan manfaat pembelajaran yang harus kalian kuasai pada pembelajaran kali ini.
Bapak mohon bantuan kepada Ananda Zakiyah untuk membacakan tujuan dan manfaat pembelajarannya. Silakan ke depan. Silakan bacakan tujuan dan manfaat pembelajarannya. Ya, di sini. Tujuan dan manfaat pembelajaran. Siapkan alat tulisnya, keluarkan buku tulisnya, buku paketnya, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembelajaran kali ini. Dipersilahkan. Buku paketnya, jangan lupa. Ini sudah duduk setiap kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Kemarin kita sudah belajar sebuah materi terkait dengan hubungan sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar, serta menentukan contoh-contoh perilaku ketakwaan di lingkungan sosial sebagai cerminan dari sholat dan zikir. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan aksi nyata pemahaman materi kita kemarin dengan apa? Dengan membuat poster quotes yang dibuat dalam aplikasi Canva. Bisa dipahami? Bisa, baik ya. Nah, coba Bapak ingin tes terlebih dahulu ya materi yang sudah kita pelajari kemarin. Coba ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang sudah kita pelajari kemarin? Silakan. Saya Pak. Oke, apa pertanyaannya? Siapa namanya? Anjani. Anjani. Silakan Anjani, apa yang mau tanyakan? Apa manfaat yang akan didapatkan jika dilakukan secara konsisten? Apa manfaat sholat dan zikir yang akan kita dapatkan jika dilakukan secara konsisten? Oke, ada yang mau menjawab? Saya Pak. Oke, Dina silakan, apa jawabannya? Kita akan mendapatkan perlindungan dan kekuasaan dari Allah. Kita akan mendapatkan perlindungan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih kepada Anjani yang sudah memberikan pertanyaan dan Dina yang sudah menjawab pertanyaannya. Nah, semuanya silakan perhatikan ke depan. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan 2 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, mengapa sholat dan zikir dianjurkan bagi setiap muslim? Yang kedua, bagaimana sholat dan zikir dapat memberikan dampak positif terhadap perilaku seorang muslim? Baik, yang pertama, mengapa sholat dan zikir dianjurkan bagi setiap muslim? Ada yang mau menjawab? Oke, Tia, apa jawabannya untuk pertanyaan pertama? Karena sholat dan zikir adalah sebuah perintah Allah dalam Al-Quran yang wajib dilakukan. Oke, tepuk tangan. Karena sholat dan zikir adalah sebuah perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran, dan itu harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Oke, sangat bagus sekali jawabannya. Yang kedua, bagaimana sholat dan zikir dapat memberikan dampak positif terhadap perilaku seorang muslim? Apakah ada yang mau menjawab? Saya Pak. Oke, Zakiyah, apa jawabannya? Karena sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke, tepuk tangan. Sangat bagus jawabannya ya. Karena sholat dan zikir bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Oke, sangat bagus sekali jawabannya ya. Kalian semuanya sudah mengetahui tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan kita pelajari pada kegiatan kali ini. Nah, dari tujuan dan manfaat pembelajaran tersebut, diharapkan agar kalian dapat belajar secara konsentrasi dan fokus selama mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, dalam hidup perlu adanya motivasi. Oleh karena itu, silakan semuanya simak video yang akan Bapak sajikan, dan mudah-mudahan video yang Bapak sajikan ini bisa menginspirasi kalian semuanya ya. Silakan disimak dengan baik-baik.
Ya. Baik. Bagaimana? Sudah disaksikan dengan baik video tersebut? Sudah. Nah, selanjutnya kira-kira apakah ada yang mau ditanggapi terkait video tersebut? Silakan, apa Fernando tanggapannya? Hidup di dunia hanyalah sementara, maka jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Betul, tepuk tangan untuk semuanya. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Jadi sebagai manusia perlu memberikan manfaat untuk orang lain sehingga kita bisa menjadi orang yang berguna bagi sekitarnya. Itu motivasi yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam materi kali ini kita akan memperkuat pemahaman materi kita dengan membuat sebuah poster dalam aplikasi Canva. Dan Bapak pada pembelajaran kali ini akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Teknisnya setiap kelompok harus berkolaborasi, bekerja sama bareng-bareng ya untuk mengerjakan tugas tersebut dan hasil akhirnya nanti harus dipresentasikan di depan kelompok yang lainnya. Apakah bisa dipahami? Bisa? Baik, terima kasih. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan ke pembelajaran inti ya dalam model pembelajaran project based learning. Yang pertama, Bapak akan menyediakan sebuah pertanyaan mendasar ya, penentuan pertanyaan mendasar. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan 3 pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh kalian semuanya. Yang pertama, silakan disimak baik-baik pertanyaannya. Apa tujuan utama dari sholat dan zikir dalam kehidupan seorang muslim? Coba, ada yang mau menjawab? Oke, apa jawabannya? Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beri tepuk tangan. Pertanyaan kedua, bagaimana sholat dapat mengingatkan kita untuk menghindari perilaku buruk dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada yang mau menjawab? Oke, Putri Ayu, apa jawabannya? Karena dengan sholat yang kita lakukan dengan benar Akan menjaga kita dari perbuatan buruk. Oke, tepuk tangan. Kalau sholat dan zikir yang kita lakukan akan menjaga kita dari perilaku buruk. Sangat bagus sekali jawabannya. Pertanyaan terakhir, mengapa zikir penting dalam membantu kita untuk mempertahankan sikap dan perilaku positif? Coba ada yang mau menjawab? Oke, Raka, apa jawabannya? Karena zikir dapat membimbing kita agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan. Sangat bagus sekali jawabannya ya. Karena sholat dan zikir akan membimbing kita agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaan mendasar yang bisa menambah pengetahuan kita. Selanjutnya silahkan simak video berikut. Video tentang apa? Video tentang contoh perilaku ketakwaan sebagai cerminan dari sholat dan zikir. Agar bisa disimak baik-baik. Luar biasa sekali ya isinya, sangat mundel, sangat padat. Itu video tentang contoh perilaku ketakwaan sebagai cerminan sholat dan zikir. Di sana dijelaskan bagaimana sholat itu tidak boleh ditunda-tunda, ya, tidak boleh ditunda-tunda, harus langsung dilaksanakan setelah adzan. Dan kita sebagai pemudi generasi bangsa Indonesia harus menjadi pelopor untuk kemajuan negara kita, negara Indonesia, menjadi warga negara yang disiplin dan bertanggung jawab dalam setiap peran dan tugasnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya, coba kira-kira apa yang dapat kamu ambil dari video tersebut? Coba, ada yang mau menjawab? Oke, Fauziah, apa jawabannya? Melaksanakan sholat tepat pada waktunya dan tidak boleh ditunda-tunda. Tepuk tangan untuk Fauzia.
Ya, sangat luar biasa sekali jawabannya. Jadi as-sholatu fi waktiha. Sholat itu harus tepat pada waktunya dan tidak boleh ditunda-tunda. Nah, selanjutnya sebagai cerminan pemahaman kita, penguat pemahaman kita dalam materi kali ini, Bapak akan menyajikan sebuah video tambahan untuk memperdalam wawasan kita dalam materi ini. Oleh karena itu, silakan semuanya perhatikan baik-baik video tersebut. Belanja yuk di Movistore.com. 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 Jadi aku kenapa kita harus sholat? Assalamualaikum teman-teman. Namaku Ubay. Kali ini Ubay mematuhi semua perintah dari Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Allah perintah kita sholat, kita harus sholat. Allah perintah kita makan dengan tangan kanan, kita makan harus pakai tangan kanan. Kita harus menjauhi makanan yang haram. Alhamdulillah, Ubay mulai paham nih sedikit-sedikit. Oh iya, kata Abi, yang namanya ibadah pasti ada capeknya. Mesti ada usaha, gak bisa santai-santai. Nih, kayak Ubay lagi jalan ke masjid untuk sholat isya. Tapi orang Islam nanti dapat balasan dari Allah. Gak capek-capek lagi seperti di dunia. Kembalinya ke surga. Ya Allah, semoga Ubay, Umi, dan Abi masuk surga ya Allah. Itulah ya salah satu cerita dari Ubay, percakapan dengan orang tuanya, di mana orang tuanya sangat peduli terhadap si Ubay ini dalam hal mendidik ya. Jadi orang tuanya itu sangat perhatian sekali terhadap si Ubay ini. Gimana, orang tua kita seperti itu tidak? Ya, mudah-mudahan orang tua kita diberikan kesadaran oleh Allah untuk betul-betul mendidik kita menjalankan ibadah, salah satunya adalah sholat. Baik, bisa dipahami ya video tersebut. Itulah pentingnya kenapa kita harus sholat. Dan cerita si Ubay tersebut contoh dari perilaku ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, kira-kira dari video tersebut apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, apa pertanyaannya? Mengapa kita harus sholat? Mengapa kita harus sholat? Ada yang mau menjawab? Oke, Miken, apa jawabannya? Karena perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Tepuk tangan untuk dua-duanya. Nah, baik. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD. Setiap kelompoknya akan Bapak berikan LKPD, di mana LKPD ini harus dikerjakan. Instruksinya sudah jelas ada di sini. Tinggal kalian baca, pahami, dan diskusikan dengan masing-masing kelompoknya. Dalam tugas ini, setiap di antara kita, apa tadi tujuan pembelajarannya? Untuk membuat poster. Membuat poster dalam aplikasi Canva. Tetapi sebelumnya kalian harus membuat desainnya terlebih dahulu. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didiknya.
Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 dipersilahkan. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang silakan diskusi dengan teman-teman kelompoknya, silakan. Semuanya berkumpul dengan teman-teman kelompoknya. Duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sudah ya. Nah, selanjutnya silakan buatkan sketsa desain posternya sebelum kalian membuatnya dalam aplikasi Canva. Oleh karena itu silakan sediakan kertas putihnya ya yang sudah Bapak sajikan, yang sudah Bapak bagikan. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan silahkan buatkan sketsa desain posternya. Kelompok 1 apakah memilih gambar atau video? Gambar ya. Kelompok 2, gambar. Kelompok 3, gambar. Dan kelompok 4, gambar. Oke, sepakat. Jadi semuanya memilih gambar ya, bukan video. Silakan buatkan sketsa desain posternya. Dan tentukan juga quotes-nya, pesan atau teks quote-nya. Silakan. Kelompok 1 pilih 3 dulu ya. 3, tentukan 3. Kelompok 2, 3. Kelompok 3, 3. Kelompok 4, 3. 3 quotes dulu. Nah, dari 3 tersebut, nanti pilih 1. Pilih 1 yang akan dijadikan quotes pilihan yang nanti akan disajikan dalam aplikasi Canva. Silakan dibuatkan sketsa desain posternya. Ya, silakan. Kelompok 1 sudah ada belum? Quotes-nya sudah ya? Sudah. Kelompok 2 sudah belum? Sudah ada pesan atau teks quote-nya sudah ya? Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Sudah ada ya? Teks quote-nya. Kelompok 4 sudah ada. Nah, dari 3 quote tersebut pilih salah satu quotes pilihan yang akan dibuatkan dalam aplikasi Canva ya. Bapak akan keliling ke setiap masing-masing kelompok ya. Silakan dibuatkan sketsa desain posternya. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ya, silakan dikerjakan. Kelompok 1 sudah ada teksnya, sudah ada gambarnya, bagus ya, ada bingkainya juga. Sangat bagus, sangat luar biasa. Kelompok 2, sketsa ini sebagai dasar buat kalian dalam mengerjakan desain posternya dalam aplikasi Canva. Oke, kalau sudah selesai, bagi kelompok yang sudah selesai, silakan siapkan handphonenya. Siapkan handphonenya, lalu buatkan sketsa desain tersebut dalam aplikasi Canva. Silakan siapkan handphonenya dan buka aplikasi Canva. Buka aplikasi Canva-nya. Buka aplikasi Canva-nya untuk membuat desain posternya. Kelompok 4. Silakan, kelompok 4. Yang lainnya yang tidak membuat desainnya, silahkan kalian kerjakan LKPD-nya bareng-bareng ya. Yang membuat desainnya bagi tugas.
yang membuat desain posternya yang lainnya, yaitu mengerjakan LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya. LKPD-nya dibuka, silakan. LKPD-nya dibuka. Kemudian pahami LKPD-nya, lalu kerjakan tugasnya. Silakan dikerjakan tugasnya. Dikerjakan tugasnya. Ada kendala tidak kelompok 1? Tidak ya. Kelompok 2 ada kendala tidak? Kelompok 3, kelompok 4 ada masalah, ada kendala? Tidak ya. Kalau yang sudah selesai membuat sketsanya, langsung buka aplikasi Canva dan buatkan desain posternya di aplikasi Canva. Silakan. Yang lainnya kerjakan tugas yang ada dalam LKPD. Silakan dikerjakan. Baik, sekali lagi Bapak cek kelompok 1 bagaimana Bapak tanya ya. Udah selesai sketsanya? Sudah ya. Desainnya bagaimana? Desainnya sudah. Mana lihat? Oke, bagus. Ada logonya, ada gambarnya, ada teksnya ya, sudah bagus. Mana sketsanya? Ini sketsanya ya. Sketsanya sudah cukup bagus. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 sketsanya mana? Oh ini. Sketsanya. Baik. Mana desain poster aplikasi Canva? Oke, sudah ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa di-download gambarnya, kemudian dikirim di grup WA. Kelompok 1 silakan buka Facebook atau Instagramnya. Kelompok 2 juga sama. Pilih mau IG, mau FB. Kelompok 4. Kelompok 3 juga silakan. Di-upload ya, di-upload. Udah ya? Silakan upload. Fauzia. Di-upload di media sosial. Jangan lupa pakai hashtag. Sudah di-upload? Sudah. Kalau sudah, ya, silakan kirim hasil desain poster aplikasi Canva yang sudah kalian buat ke grup WA, ke grup kelas, ya. Nah, sekarang Bapak akan print hasilnya. Oke. Kalau sudah di-print oleh Pak Cahya, nanti Bapak akan kembalikan lagi hasilnya, kemudian dipresentasikan di depan, ya, bisa dipahami? Terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Kelompok 1, mana hasilnya diperlihatkan? Diangkat. Ya, baik. Bagus ya, ada sketsanya dan ada desain posternya. Kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, hasilnya sudah ada, sketsa dan desainnya. Selanjutnya apa? Selanjutnya presentasi tiap kelompok. Jadi setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelompok yang lain. Tetapi sebelum kita mulai presentasi, kita ice breaking terlebih dahulu ya, supaya tidak ngantuk, supaya tidak jenuh dan tidak bosan. Silakan semuanya berdiri dan menghadap ke depan. Kita akan ice breaking, menari senam penguin, ya. Ayo, siap? Kita akan menari senam penguin. Semuanya ikuti apa yang ada dalam video. Siap? 3, 2, 1.
Ikuti. 5, 4, 3, 2. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Bapak lihat seluruh kelompok sudah berdiskusi dan semuanya bekerja dengan baik. Selanjutnya yaitu sesi presentasi. Silakan untuk yang pertama, kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Di bawah hasil desainnya. Yang keras ya, membacakan hasilnya, presentasinya. Yang lain mohon didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru yang kami hormati serta teman-teman semuanya yang kami banggakan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok 1. Saya Firman, ini Furqon, ini Kelvin, ini Iqbal, dan ini Said. Dan presentasi dari kelompok 1 yang akan disampaikan. Semuanya perhatikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Hasil diskusi yang telah kami lakukan diantaranya adalah 3 pesan atau quote tentang sholat dan zikir yang dapat menjaga perbuatan keji dan munkar. Yang kami buat adalah 1. Sholat dan zikir adalah cahaya yang menerangi jalan, menjauhi kita dari kegelapan kemungkaran. 2. Sholat adalah cahaya yang menerangi hati. Zikir adalah pelita yang menuntun langkah. Keduanya menjaga diri dari gelapnya perbuatan keji dan munkar. 3. Sholat menegakkan hati pada kebaikan, sementara zikir mengingatkan kita akan kebesaran Allah yang mencegah kemungkaran. Dari 3 pesan atau quote di atas, kami memilih quote. Sholat adalah cahaya yang menerangi hati. Zikir adalah pelita yang menuntun langkah. Keduanya menjaga diri dari gelapnya perbuatan keji dan munkar. Desain poster yang sudah kami buat, sudah kami posting di media sosial. Alasan kenapa kami memilih quote tersebut karena 1. Sholat sebagai cahaya yang menerangi hati. Sholat adalah ibadah yang membantu membersihkan dan menenangkan hati saat seseorang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Hatinya akan dipenuhi dengan ketenangan dan kebersihan spiritual. Cahaya ini menyinari hati Mohon perhatikan. sehingga seorang dapat membedakan mana yang baik dan buruk, serta terhindar dari perbuatan tercela. 2. Zikir sebagai pelita yang menuntun langkah. Zikir adalah mengingat Allah yang terus-menerus menjaga kesadaran diri. Dengan berzikir, seorang selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Sehingga setiap keputusan dan perbuatan dipandu oleh kebaikan dan petunjuknya. Wanita ini menjaga langkah agar tidak tersesat dalam keburukannya. 3. Sholat adalah zikir menjaga diri dari gelapnya perbuatan keji dan munkar. Dengan sholat dan zikir yang dilakukan secara konsisten, seseorang akan memilih tameng spiritual yang kuat. Perbuatan keji dan munkar, perbuatan yang buruk dan dilarang,
akan sulit mendekati hati yang telah dipenuhi cahaya dari sholat dan zikir. Ini menjadikan sholat dan zikir sebagai sarana perlindungan dari dosa dan keburukan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya yang sudah cukup baik. Nah, selanjutnya silakan kepada kelompok yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Kenapa orang yang salat dan zikir tapi masih ada perbuatan maksiat yang mereka lakukan? Kenapa orang sholat dan zikir tapi masih saja mereka melakukan dosa dan maksiat? Oke, Saya ingin menjawab. oke, silakan jawabannya apa? Karena sholat dan zikir yang mereka lakukan belum mencapai tingkat kehusuannya. Karena sholat dan zikir yang mereka lakukan belum mencapai tingkat kekhusyuannya. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan duduk kembali. Sebagai bahan, apa istilahnya, bahan evaluasi ya. Bahan evaluasi dari jalannya pembelajaran pada hari ini. Silakan, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, apa Firman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Pertanyaannya apa? Bagaimana cara yang bisa dilakukan agar tidak terbawa arus pergaulan negatif? Bagaimana caranya supaya kita tidak terbawa arus ke pergaulan yang negatif? Pertanyaan yang sangat bagus. Oke, ada yang mau menjawab? Oke, Lisfa, apa jawabannya? Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah melalui salat dan zikir secara konsisten. Baik, tepuk tangan. Jawabannya sangat bagus juga ya, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat dan zikir secara konsisten. Baik. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Oke, Kelvin, silakan, apa kesimpulannya? Salat dan zikir adalah solusi terbaik yang dapat menjauhkan kita dari perilaku tercela. Silakan tepuk tangan untuk Kelvin. Jawabannya, sholat dan zikir merupakan sebuah solusi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, selanjutnya silakan dibuka buku paketnya. Dibuka buku paketnya halaman 67 sampai 70. Silakan, di sana ada pilihan ganda, ada soal pilihan ganda untuk diisi oleh kalian semuanya sebagai bahan evaluasi yang sudah kita lakukan hari ini. Dipersilahkan diisi di buku catatan PAI. Di sana ada 10 soal pilihan ganda. Silakan dikeluarkan bukunya untuk dikerjakan soalnya. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan diisi di buku PAI. Mana yang sudah selesai? Tia ya. Silakan. Biar nanti Bapak nilai untuk pertemuan selanjutnya ya. Nanti Bapak akan bagikan hasilnya di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya kita akan merefleksikan hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Coba kira-kira apa perasaan yang kalian alami setelah mengikuti pembelajaran hari ini dengan menggunakan model pembelajaran project based learning? Menyenangkan dan bahagia. Kenapa menyenangkan dan bahagia? Karena kita belajar sesuai dengan apa? Dengan alur yang jelas, ya. Kemudian juga kita bekerja kelompok, berdiskusi, presentasi, dan juga membuat karya yang bisa dibanggakan oleh kalian karena hasilnya sudah kalian posting di media sosial
dan menjadi rekam jejak belajar kalian selama ini. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran pada hari ini telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan pembelajaran di hari ini kita semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya, mari kita tutup dengan pembacaan doa kepada Ananda Damar untuk memandu pembacaan doa setelah belajar. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan yang selanjutnya, kita masih membahas tentang sholat dan zikir. Namun ada pendalaman materi yang lebih kepada tata cara sholat dan zikir. Jadi kita di pertemuan selanjutnya akan belajar bagaimana cara sholat dan zikir. Baik, terima kasih. Sekali lagi Bapak ucapkan kepada anak-anak semuanya, semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.